Pada masa-masa awal rekaman audio, rekaman mengalami inkonsistensi karakteristik rekaman. Pada tahun 1952, karena tidak puas dengan peralatan yang tersedia saat itu, Saul Bernard Marantz, seorang pencinta musik, seniman grafis lepas, dan musisi amatir, menciptakan sebuah preamplifier revolusioner pada masa itu, yaitu audio consolette. Audio consolette dilengkapi dengan semua kurva equalizer yang diperlukan untuk menangani karakteristik rekaman yang tidak menentu dan langsung menarik perhatian teman-temannya. Saul Marantz merakit audio consolette pertama di meja dapurnya. Terkesan dengan hasilnya, istri dan teman-temannya mendorongnya untuk memproduksi lebih banyak lagi. 100 unit pertama audio consolette terjual dengan cepat, dan tak lama kemudian, preamplifier baru tersebut sangat diminati. Menghadapi banyaknya pesanan yang tertunda, Saul mendirikan Marantz Company pada tahun 1953 dan membuka pabrik di Woodside, Queens, New York. Pada tahun 1954, Marantz meluncurkan pengembangan komersial audio consolette-nya, yaitu preamplifier mono model 1. Model 1 dipuji karena dinamika suaranya yang luar biasa, memukau para penggemar dan kritikus. Bahkan, performanya masih dianggap sebagai tonggak sejarah dalam pra-amplifikasi musik hingga saat ini. Model 1 kemudian diikuti oleh komponen-komponen ikonik lainnya, seperti preamplifier model 7 yang dirilis pada tahun 1958. Kemudian ada power amplifier model 9 yang diperkenalkan pada tahun 1960 dan tuner stereo FM model 10B yang dirilis pada tahun 1964. Model 9 menghadirkan pengendalian yang mulus dan stabilitas daya sehingga arsitekturnya yang unik disesuaikan oleh NASA untuk digunakan dalam program luar angkasa Apollo. Akhir tahun 1960-an menandai kedatangan model 18, receiver yang menggabungkan preamp, power ampli, dan tuner dalam satu sasis. Merupakan produk Marantz pertama dengan penyetelan gyro touch. Kreasi penting lainnya dari era keemasan ini antara lain seri 22X dan model 500. Tampilan Marantz berevolusi dengan hadirnya dial biru, jenis huruf Marantz, knop simetris, dan plat muka berukir champagne. Pada tahun 70-an, Marantz meluncurkan kampanye iklan yang sukses, berkat reputasinya yang tak tertandingi. Iklan cetaknya menampilkan receiver model 2270 yang selamat dari kebakaran besar. Meskipun mengalami kerusakan kosmetik yang signifikan, receiver tersebut masih berfungsi dan memenuhi semua spesifikasi pabrik. Di tahun 1980, menandai titik balik sejarah audio dengan dimulainya era digital. Marantz tetap setia pada akar analognya, dengan merilis seri turntable TT1000 sembari meluncurkan diri ke era digital. Dirilis pada musim gugur 1982, Marantz model CD63 asli merupakan salah satu pemutar CD pertama yang diadopsi secara massal di pasaran. Diikuti oleh apa yang bisa dibilang sebagai pemutar CD paling musikal yang pernah diproduksi Marantz, CD63 MK2 KL Signature. Pada tahun 1991, Marantz mengumumkan perekam CD pertama yang resmi diperkenalkan di seluruh dunia, yaitu CDR-1, yang masih diakui sebagai standar untuk perekam CD berkualitas tinggi hingga saat ini. Pemutar KL Signature pertama tidak pernah dimaksudkan untuk diperkenalkan secara resmi. Soundmaster Marantz, yaitu Ken Ishiwata, sedang mengerjakan penyempurnaan untuk versi CD63 SE yang ia sembunyikan di ruang dengar pribadinya. Suatu hari, ia secara tidak sengaja menggunakan unit yang dimodifikasi tersebut untuk mendemonstrasikan amplifier baru kepada seorang jurnalis. Saking terkesannya, ia mendesak Ishiwata untuk merilisnya ke publik. Pada tahun 2002, seiring dengan semakin populernya perangkat lunak super audio CD, Marantz Jepang merilis amplifier terpisah berkualitas tinggi pertamanya dalam 8 tahun, yaitu preamp SC7S1 dan power amplifier MA9S1. Komponen-komponen amplifier ini menjadi tonggak sejarah di era audio digital baru. Panel depan SC7S1 dan MA9S1 menampilkan jendela kapal dan bintang biru khas Marantz yang memperkenalkan desain M1.
Pada tahun 2016, Marantz meluncurkan SA10 SACD player dan amplifier PM10, memperkenalkan The New Reference sebagai yang pertama di industri. Marantz Musical Mastering atau Triple M mengintegrasikan proses konversi digital ke analog, menghilangkan kebutuhan akan DAC eksternal, dan menangkap setiap nuansa musik digital. Tahun 2020 menandai kehadiran Model 30, dan meskipun namanya mungkin merupakan penghormatan kepada produk perdana Marantz, desain industrial modernnya mewakili arah baru. Pada tahun 2022, Marantz meluncurkan Model 40N, amplifier terintegrasi premium pertama yang dilengkapi teknologi streaming jaringan terintegrasi dan konektivitas HDMI ARC. Di akhir tahun yang sama, Marantz mengubah pengalaman home theater dengan hadirnya seri Cinema sebagai rangkaian receiver AV yang dirancang seindah dan terinspirasi oleh teknologi mutakhir. Seri Cinema melambangkan semangat inovatif Marantz yang terus berkembang dan komitmennya terhadap desain yang luar biasa. Hey, bumi dan misalnya, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah, lampu neon menyala bayangan di lorong tua.